Nama saya Yani Peleng, asal pelayanan Nusa Tenggara Timur, tepatnya Pulau Sumba, Kota Tambolaka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-27. Saya akan memberi judul khotbah saya pagi hari ini, Percayalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu secara persis bahwa apa yang telah kita baca bersama suatu peristiwa nyata dalam perjalanan kehidupan seorang yang bernama Thomas, di mana Tuhan mendatangi Thomas dan menyampaikan perkataan-perkataan seperti yang telah kita baca bersama. Tentu ada alasan kenapa Tuhan menyampaikan ungkapan ini, dan semata-mata ditujukan kepada Thomas. Nampak jelas bahwa kehadiran atau Tuhan menampakkan diri pada saat ini khusus untuk mendatangi Thomas. Ini terjadi ketika Tuhan datang pertama kali menampakkan diri kepada kelompok murid Tuhan secara utuh. Thomas pada waktu itu tidak ada. Sehingga ketika Thomas datang lagi bergabung dengan murid-murid yang lain, murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, "Thomas, kami melihat Yesus, Yesus bangkit, Yesus datang." Thomas berkata di dalam ayatnya yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Oleh karena hal inilah sehingga Tuhan datang. Tuhan menasehati, Tuhan mengingatkan Thomas untuk percaya kepada Tuhan, bukan hanya saat ketika Thomas melihat Tuhan muka dengan muka. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, karena dari pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan Thomas ini, kita akan belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan konteks perenungan kita hari ini bukan hanya percaya bahwa Dia telah dibangkitkan, tidak, tetapi percaya dalam segala aspek kehidupan kita. Percaya bahwa Dia sanggup untuk selalu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara. Percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong kita. Perhatikan baik-baik, mengapa kita harus tetap percaya kepada Tuhan sekalipun Dia tidak nampak di depan kita. Yang pertama, dalam ayat yang ke-27 tadi, saya mau katakan kenapa kita percaya kepada Tuhan, karena Tuhan tahu tentang kita. Saudara, tidak ada yang pernah datang menemui Tuhan lalu berkata kepada Tuhan, "Tuhan." Thomas tidak percaya kalau Tuhan itu sudah bangkit. Tetapi begitu Tuhan datang, konsentrasi Tuhan langsung terus tertuju kepada Thomas. Dan Tuhan langsung kepada titik, kepada pokok persoalan, kepada maksud kedatangan Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu keberadaan kita. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuhan. Tuhan tahu ketika hati kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan tahu kalau kita benar-benar percaya kepada Dia atau tidak. Tuhan tahu kapan kita percaya sungguh-sungguh, kapan kita ragu-ragu, dan kapan kita kehilangan kepercayaan kepada kesanggupan Dia untuk menolong kita. Ada banyak orang percaya dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Wow, semangat, imannya kuat. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan dia ada di lembah-lembah kekelaman, dia mulai meragukan apakah Tuhan tahu keberadaannya atau tidak. Poin kedua, Tuhan peduli kepada kita. Amin. Tuhan tidak mau kita tetap kehilangan kepercayaan sama seperti Thomas. Tuhan tidak mau kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan saudara, jelas sekali bahwa kenapa Thomas kehilangan kepercayaan adalah karena dia pergi meninggalkan persekutuan. Orang yang meninggalkan persekutuan, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lambat laun imannya akan turun, pengharapannya akan hilang, rasa percayanya akan musnah.
Tetapi saya berkata lagi dari tempat ini, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan sayang dengan kita. Kalau Tuhan begitu peduli kepada Thomas, maka Tuhan juga peduli dengan keberadaan saya dan saudara. Dan kepedulian Tuhan kepada kita bukan hanya berbicara tentang kehidupan rohani kita. Kepedulian Tuhan terhadap kita adalah berbicara tentang jasmani kita, tentang profesi kita, tentang karir kita, tentang bisnis kita, tentang keluarga kita, tentang anak-anak kita. Tuhan peduli dengan semuanya itu. Tidak ada waktu di mana Tuhan tidak dapat menolong kita atas dasar kepeduliannya terhadap saya dan saudara. Amin, saudara. Dia selalu siap, dia selalu sanggup, dia selalu mampu untuk menolong kita kapanpun itu, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan dan kondisi hidup kita. Sebab itu percayalah, apa yang disyaratkan oleh Thomas untuk supaya dia percaya, ya, Tuhan penuhi. Amin. Harapan Thomas adalah tangannya bisa ditaruhnya di tangan yang berlubang paku, tangannya bisa dimasukkan di lambung yang ditusuki tombak itu, dan harapan Thomas itu pun diiyakan oleh Tuhan. Sehingga poin yang ketiga saya ingin berkata dari sini, bahwa percayalah karena Tuhan mau dan sanggup memenuhi setiap harapanmu, sekalipun itu susah. Ada banyak orang yang kehilangan harapan, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup. Karena dokter berkata bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tapi saya ingin berkata dari tempat ini bahwa di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memenuhi setiap harapan-harapan kita. Ini yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, bahwa kita tetap percaya. Ketika kita kehilangan kepercayaan, maka sukacita itu akan pergi. Ketika kita kehilangan percaya, maka harapan kita akan dimusnahkan. Ketika kita kehilangan kepercayaan, maka mujizat itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan karena Dia tahu keberadaan kita. Percayalah kepada Tuhan karena Dia peduli dengan kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan karena Dia dapat memenuhi setiap harapan-harapan kita. Artinya apa? Kuasanya, mujizatnya, pertolongannya selalu tersedia bagi orang yang mau percaya kepadanya. Sebab itu percayalah kepada Tuhan setiap waktu, setiap saat, bagaimanapun keadaan dan kondisimu. Karena dengan engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan selalu menerima dan menikmati pertolongan Tuhan tepat pada waktunya.